Bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian ini dengan bacakan basmalah. Dilanjutkan kita dengan luruskan niat ya Bun. Kita hadir ke majelis ini, luruskan niat kita semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kita beristighfar dan dilanjutkan dengan zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini Ustadz pengisi materi telah hadir di tengah-tengah kita. Hatur nuhun Ustadz Agus telah hadir di Masjid Al-Muhajirin. Baiklah bunda-bunda, kita mulai kajian hari ini dengan tema apa Bun? Ada yang tahu temanya apa? Alhamdulillah, iya tidak hanya sekedar kurban. Untuk tahu lebih jelasnya, mangga kita dengarkan kajian dari Ustadz Agus. Mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada kita semua. Mudah-mudahan diiringi juga dengan kekuatan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mensyukurinya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, logika syukur itu mudah dipahami. Jadi bersyukur itu sangat mudah dipahami. Ketika ada seorang pemuda yang hidupnya luntang-lantung, hidupnya tidak memiliki kejelasan, kemudian tiba-tiba ada seorang bapak yang menawarinya, "Jang, daripada luntang-lantung, tos we linggih di bapak," cenah gitu. Tah ieu bumina cenah gitu. Nah, hari bumi hungkul masna tiasa di mana wae. Tuangna atuh Pak, tah atuh kebonna cenah gitu. Sok pepelakan. Atuh engke tos panen kumaha, tah atuh mobilna cenah gitu. Jadi segala macamnya itu dipenuhi ku si bapak teh. Ngan omat we cek si bapak teh, rumah kebon sok dijaga. Sampai berbulan-bulan dia mengurus rumah, kebun, berpenghasilan dan lain sebagainya. Bapak mah temen tanah naon sok we urus nah gitu. Berbulan-bulan berlalu sampai bertahun-tahun. Sewaktu-waktu si bapak memiliki masalah atau memiliki kebutuhan bantuan. Kira-kira si pemuda tadi bakal dengan mudah atau susah untuk memberi bantuan? Susah? Piraku ah. Susah atau gampang? Harusnya gampang. Kumargi tos di pasihan
Palinggihan bumi, paming orang ngontrak masa sasi sabaraha, gratis. Kebon, bikin tatanen, gratis. Hasilnya kop motorna kop. Jadi untuk meminta bantuan itu mudah secara akal. Kalau dia tidak bisa mau membantu dan tidak mau membantu, kira-kira bahasa apa yang pas? Eta mah bahasana lemes teuing, tidak tahu terima kasih mah Bu. Hah? Bahasa Jerman mah nurus tonyong teuing gitu. Bahasa Jerman mah kacida pisan teuing gitu. Nah itu, jangankan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita hari ini ditolong sama orang, sore nanti ada yang minta tolong balik, pasti kita tolong karena merasa terbeli jasanya. Ada siang-siang yang minjem, kemudian diberikan pinjaman, sorenya minta bantuan pangjajabkeun. Kira-kira bakal dijajabkeun wah. Dijajabkan 1 kali padahal. Nah itulah yang menjadi dasar kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainaka al-kautsar. Allah itu begitu banyaknya memberikan kenikmatan, bahkan menggunakan wazan, menggunakan bentuk al-kautsar. Al-kautsar itu bentuk mubalaghah dari kata katsirun. Kalau kasirun mah itu banyak tapi masih kena bisa dihitung. Aksar lebih banyak ketika dibandingkan. Tapi kalau banyak tidak ada bandingannya, itu dinamakan dengan al-kautsar. Nah itu bentuknya dari al-kautsar. Jadi kalau para ulama menyebutkan, ahli tafsir, ni'matun katsiratun daimun fid dunya wal akhirah. Nikmat yang begitu banyak yang Allah limpahkan, yang tidak terputus baik di dunia ataupun di akhirat gitu. Hanya Allah minta 2 saja. Allah minta 2 saja. Fasholli li rabbika, maka silahkan sholat. Nah, sholat. Kalau kita sudah sholat cukup, ternyata Allah minta yang lain. Wanhar, silahkan kalian semua berkurban. Itu 2. Tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala 2, sholat dan berkurban. Berkurban itu adalah saat diminta kita tidak menahan, berikan saja. Seperti tadi yang terbeli jasanya ketika diminta ya kita dengan senang hati. Allah minta waktu, kasih, waktunya juga dari Allah. Allah minta jihad dengan harta, kasih. Hartanya juga dari Allah. Bahkan Nabi Ibrahim ketika minta nyawa anaknya dikasih. Karena inna a'tainaka al-kautsar. Gitu. Maka dalam bahasa Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, untuk istilah pengorbanan atau kurban itu ditemukan beberapa istilah. Istilah pertama adalah dengan aid, dengan kurban. Jadi kurban itu adalah usaha untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurban itu, taqarrub itu tidak hanya sebatas menyembelih. Segala bentuk upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan istilah kurban. Kita mendekatkan diri dengan sholat, kurban. Kita mendekatkan diri dengan infak, kurban. Kita mendekatkan diri dengan sedekah, kurban. Dan ada yang dikorbankan, sholat dikorbankan waktu, infak dikorbankan tenaga, harta, jihad dikorbankan tenaga, bahkan nyawa. Itu kurban. Maka semua manusia yang Allah ciptakan dengan berbagai nasibnya memiliki kesempatan taqarrub ilallah. Tidak perlu cemburu dengan orang yang dengan kekayaannya, dengan tenaganya, dengan waktunya. Karena setiap orang berpeluang
kurban. Hari ini mungkin menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, biiznillah, dengan izin Allah, kemudian ada orang yang berkurban, ada sebagian yang tidak. Nah, yang tidak ini bisa nggak berkurban? Bisa. Yang saudaranya berkurban dengan menyembelih binatang, temannya berkurban dengan tenaganya, membantu dalam kepanitiaan, membantu meluangkan waktu, membantu dengan ide dan lain sebagainya. Itu kurban juga. Jangan sampai menurunkan kadar kurbannya. Kurban dengan sapi tidak mampu, kurban dengan domba. Nggak mampu dengan sapi, dengan domba, boleh tidak dengan ayam. Apalagi kalau sekarang versi instan, sudah dalam bentuk kemasan Royco. Nah itu jangan. Gitu. Itu kurban siapa saja. Tapi kalau sudah lebih dekat lagi, dengan lebih definitif lagi, kurban yang dalam bentuk sembelihan, itu berbeda istilahnya, yaitu dengan istilah nusuk. Bukan nusuk tojos, nusuk. Makanya kita selalu berdoa ya, kita sedang sholat ataupun di luar sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, nusuk, nah ibadah, tapi sudah dalam bentuk ibadah sembelihan, itu nusuk. Nah, itu nusuk. Apa dalilnya kurban itu adalah ibadah yang luas, tidak hanya sembelihan. Nah itu yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dalam ayat yang ibu-ibu pegang di situ. Yang pertama, yang urutan pertama itu watlu alaihim. Dan ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kejadian Qabil dan Habil yang Allah perintahkan untuk berkurban, maka dua-duanya berbeda cara kurbannya. Habil karena seorang peternak, maka dia kurbankan hasil ternaknya. Qabil yang seorang petani, maka dia menyembelih apanya? Sembelih sayurannya. Kumaha sembelihan sayuran? Dipersembahkan, dikurbankan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kurban dengan sayuran, susuganan ayah hileudan gitu tuh. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada kita semua di antara kurban antara Habil dan Qabil dengan cara kurban yang berbeda. Ada yang diterima, ada yang tidak. Ada yang diterima, ada yang tidak. Siapa yang diterima kurbannya? Siapa yang diterima kurbannya? Yang diterima kurbannya adalah Habil. Itu tuh perseteruan. Biasanya nu eleh ngaku atau ambek? Ambek ketika dikalahkan oleh orang lain tidak menerima. Maka kalimat yang diucapkan oleh Qabil kepada Habil adalah la'aqtulannak. La'aqtulannak. Paihan syahku aing. Segitu. Objong ambek. Gitu. Tapi kemudian menjelaskan Habil, ini bukan permasalahan kita dan kamu dan saya, tapi permasalahan antara masing-masing hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Habil, innama yataqabbalullah. Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah minat muttaqin, di antara orang-orang yang bertakwa. Dari situlah kita simpulkan apa yang harus dipersiapkan oleh orang yang berkurban, bukan sapi, bukan kambing, bukan unta. Yang pertama kali harus sempurna, bulet gitu. Masagi itu ketakwaannya.
Itu adalah ketakwaannya. Dan ternyata itu bukan syariat Nabi Muhammad saja, seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk berkurban. Karena di antara syariat tertua dari peradaban manusia, salah satunya adalah kurban. Yang kedua saum, yang ketiga adalah sholat. Dan bagaimana cara untuk membuktikan kita mengagungkannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika wa man yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bentuk pengagungan syariat Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak boleh dilepaskan, yaitu ketakwaan. Ketakwaannya. Nah, sya'airallah menghormati, memuliakan, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali disempurnakannya adalah ketakwaan. Nah, dalam ibadah sembelihan kalau sudah dalam bentuk memohon hewan itu dinamakan dengan nusuk. Nah, nusuk ini ternyata Allah dalam syariatnya mengatur ada 3 jenis bentuk sembelihan. Yang pertama disebut dengan hadyu, yang kedua dinamakan dengan udhiyah, dan yang ketiga adalah aqiqah. Bagi siapa yang disyariatkan hadyu? Hadyu itu hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menerima undangan. Yang menerima undangan. Ibu diundang tidak? Kaleresan aya nama teu diundang gitu. Margi tos diundang mah tos angkat kamari teh gitu. Nah, hadyu itu untuk yang beribadah haji. Yaumun nahar. Ketika haji nanti ada kurbannya. Sama kurbannya dengan 3 jenis, unta, sapi atau kambing. 3 jenis. Harinya ditentukan tidak? Harinya ditentukan, tempatnya ditentukan, orangnya ditentukan. Bagaimana kalau yang haji kurbannya di lembur weh? Boleh tidak? Duh inget cenah. Kasih emak atau emut kata tangga, kurban atau we ditransfer kenging teh. Boleh tidak? Tidak boleh, tetap yang berkurban adalah orang yang haji ketika waktu pelaksanaan haji dan di tanah haram atau di Mekah al-Mukarramah. Itu hadyu. Kemudian ada yang dinamakan dengan udhiyah yang akan kita laksanakan seminggu lagi. Udhiyah itu adalah ibadah kurban pada hari An-Nahar. 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Apa hewan yang disembelihnya? Unta atau sapi atau domba. Siapa yang menyembelihnya? Siapa saja yang memiliki rizki berlebih, malah Allah dan Rasulullah SAW memotivasi lebih. Kalau sudah menjadi orang yang melaksanakan sholat dan berkecukupan as-sa'ar tapi tidak kurban, maka diancam fala yuqarribanna musalliyana, jangan dekat-dekat tempat sujud kami. Gitu. Harinya ditentukan, orangnya tidak ditentukan. Nah, sekarang boleh tidak orang kebun kopi kurbannya di Garut? Boleh. Kalaupun 7 orang boleh. Yang 2 orang kebun kopi, 3 orang, nu orang Cianjur boleh. Disebarkeun teh ka mana daek we gitu. Boleh? Boleh. Tidak seperti ibadah haji yang orangnya harus di situ. Kabayang atau ibadah haji kalau orang yang menyembelihnya harus menyertai penyembelihannya. Aya 6 orang anu katujuhna keur ka mana?
Aya nu tos balik deui nu saurang, anu hiji keur ka mana? Atau moal nyembelih kudu ngumpul heula mah gitu. Boleh. Maka di sekarang sudah musim tebar hewan kurban untuk panti, kemudian untuk duafa dan lain sebagainya. Yang ketiga aqiqah. Akikah ibadah nyembelih juga. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi bayi atau bagi orang tua? Bagi orang tua yang memiliki bayi baru lahir. Usianya 7 hari. Itu ada sepaket menyembelih, memberikan nama, mencukur. Sunnahnya nanti namanya jangan dulu di launching. Jangan dulu di launching namanya, tanggal 7 saja. Itu sunnahnya. Jadi pas biasanya kalau sekarang di kotak, nasi kotak atau styrofoam sudah dikasih stiker. Nah, namanya di situ launchingnya. Itu hewannya apa? Domba. On tetiasa. Perintahnya hanya domba saja. Duh si bapak mah karunya tebekieun domba, darah tinggi. Tiasa gentos ku hayam. Atau ku sapi kudu langkung ageng. Karena Allah memintanya adalah sembelihannya. Kita menyempurnakan ketakwaan. Maka kita ikuti apa yang menjadi aturannya. Kata Allah domba, ya kita ikuti domba. Jangan ada pertimbangan, domba mah cigana loba nu teu bareukeun, loba nu darah tinggi, cigana mah bakal kapiceun, enggak henteu. Tetep harus domba. Itu ibadah yang dalam bentuk sembelihan. Tapi catatan, ini ibadah menyembelih atau ibadah berbagi? Ibadah menyembelih atau ibadah berbagi? Ibadah ini perintahnya menyembelih atau berbagi daging? Nah, ibadah menyembelih dulu, ibadah menyembelih. Untuk siapa menyembelihnya? Kita berikan sembelihan ini karena taqarrub mendekatkan diri, maka kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, nyanggakeun ieu sembelihan abdi. Seluruhnya tuh buat Allah. Kulitnya, dagingnya, bulunya, tulangnya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Allah. Itu ibadah nyembelih. Makanya sunnah dalam ibadah sembelihan itu adalah menyembelih oleh tangannya sendiri. Kecuali kalau lihat darah atau pusing. Daripada anu ngagoler ti payun nu nyembelihna, tos we kabaturkeun pesona, sena mencit. Itu ibadah yang sunnahnya adalah menyembelih oleh sendiri. Makanya menyembelih sendiri. Menyembelih ku sorangan, tong nyembelih sorangan. Mencit sorangan mah bahaya. Karena tidak bisa berbagai hal keterbatasan, maka memberikan kepada orang lain penyembelihannya. Gitu. Karena untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kan tidak membutuhkan dagingnya. Allah tidak membutuhkan kulitnya, Allah tidak membutuhkan darahnya dan segala bentuk yang ada dalam hewan tersebut. Allah meminta apa? Allah meminta ketakwaannya. Makanya yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Karena Allah mata sedepeun dagingna, sok kue ku anjeun bagikeun. Ya gitu. Janten sanes ibadah babagi daging. Tapi ibadah sembelihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala atur karena ini milik Allah seluruhnya, Allah yang ngatur kepada siapa engkau harus bagikan. Dalam akikah, dalam udhiyah, dalam
hadyu Allah yang ngatur. Teu sabebasna. Ari anjeun nu kurban sedep teu daging. Sedep sok we tuang ari sedep mah. Ngantong sadayana cenah kitu. Aya tatangga anjeun, aya fakir, aya miskin, aya dulur-dulur bagi-bagi. Gitu. Terus atuh kumaha tadi teh da mencit teh teu wantun. Dikulikeun ka batur. Kumaha mun anu mencit teh dipasihkeun we huluna, kenging teh. Antong huluna atuh dagingna we pasihan sakilo kenging teh. Kenging? Ya kumaha ieu teh anu kenging aya nu henteu. Tidak boleh. Kan tadi ibaratnya gini Bu. Sembelihan diberikan kepada Allah. Sudah milik Allah 100% seluruhnya. Ngan tadi teh ya Allah aya nu mencit, nyungkeun we deui huluna. Ah ibarat gitu Bu. Diambil lagi kepalanya untuk menjadi upah yang menyembelih. Eta teh pabalik letah gitu. Okoh kanggo Allah tapi dicandak deui. Henteu nu kurban mah wios we anu kanggo nu mencit mah. Tapi ya Allah itu seueur panitia anu mecah tulang, anu nguliti, anu ngiloan, bahkan aya nu naon? Anu ngagule eta teh. Pasihan tong. Pasihan naon? Pasihan daging atau pasihan gule? Gimana kalau diberikan saganting ewang we panitia? Sama kedudukannya dengan yang menyembelih tadi. Maka dituntut seluruh apa yang terlibat dalam ibadah, semuanya yang berkurban takwanya, yang menyembelih takwanya, yang panitia takwa, jadi seluruhnya berkurban. Jadi dituntutnya keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Rasulullah memberikan toleransi, karunya atuh da tanagana waktosna nu mencit mah teu sadayana tiasa. Boleh memberikan upah? Boleh. Tapi tidak boleh itu mengambil bagian dari hewan kurban. Wayahna anu kurban kalau diberikan kepada panitia lebih kan 100-200 ribu. Kalau sapi kan kalau 200 ribu kali 7 jadi 1,4 juta. Kanggo keresek, kanggo konsumsi, plus kanggo mencit diambilnya dari uang operasional itu. Maka boleh. Panitia juga sama, yang mengantarkan pakai motor, anu mencit, anu itu, anu iya, sok bebe 25.000 ewang, 30, 50, mengeluarkan sendiri. Sebagaimana dalam kertas itu disebutkan, Ali pernah oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyembelih sisa kurban yang disembelih oleh Rasulullah, tapi tidak memberikan upah dari daging kurban, tapi mengeluarkan biayanya sendiri. Karena seluruh hewan untuk Allah gitu. Tubuhnya. Jadi sumanggat henteu janten panitia ayeuna mah. Moal dipasihan soalna. Ingat, kita sebetulnya oleh orang yang berkurban kan sudah ada bagian. Kalau jadi panitia jadi ada bagian lagi, jadi dobelnya. Kalau tidak dibagi lagi cuma dapat satu. Babasuhan. Tong babasuhan kan diandukan gitu. Nah nanti. gitu. Namun gitunya. Apa lebihnya yang kita harapkan kalau sudah dapat satu gantingan dibandingkan dengan yang enggak jadi yang jadi panitia? Jadi panitia segantingan, enggak jadi panitia segantingan. Terus naon bedana? Yang enggak jadi panitia enggak dapat bagian yang lebih baik, yaitu takwa dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak terhitung. Nah gitu ya. Akhwatibillah rahimakumullah, ada beberapa permasalahan-permasalahan dalam kurban. Itu pada intinya. Ada permasalahan-permasalahan lain, boleh tidak? Kan kalau zaman Rasulullah SAW
Kurban ada sejarahnya. Di lingkungan kita yang kurban itu terbatas karena berbagai keperluan budak sekolah, kemudian sandangan, pangan, papan, dan lain sebagainya kita biasanya stok di kulkas, stok seminggu, stok sebulan gitu ya. Biaya ini, biaya itu gitu. Sehingga yang kurban itu rata-rata kalau tidak berkecukupan lebih biasanya si bapak nawe terus kurban teh sekeluarga satu. Kalau yang berlebih biasanya pasangan dua-duanya kurban gitu. Nah kemudian ada permasalahan, boleh tidak kurban satu kambing untuk sekeluarga? Boleh? Boleh. Data anu ngalarang. Boleh. Tapi kebolehannya dalam unsur apa? Kebolehannya status dia mendapatkan pahala kebaikan. Ibu sarumah ambil yang paling atas kepala keluarga. Atuh dasar rumah teh lobaan. Karena sarumah teh aya bapakna didinya keneh, adikna didinya keneh tos rumah tanggaan, kakaknya didinya keneh, eta teh ngagabung kurban atas nama keluarga. Pami keluarga cimkuring, adik teu kacandak. Sekarang mau ngambil nama siapa? Ambil nama yang paling tinggi. Akina. Akina. Jadi banyak kanda eta mah. Ingat tapi catatannya hanya mendapatkan kebaikan kurban, bukan statusnya menjadi orang yang berkurban. Mendapatkan kebaikan kurban dengan status kurbani itu berbeda. Karena orang yang status kurban mah dibatasi, domba untuk 1 orang, maksimal sapi untuk 7 orang, dan unta 7 sampai 10 orang. Jadi mendapatkannya adalah kebaikannya saja. Tidak menjadi penggugur bahwa saya ke kurban, tidak. Hanya kebaikannya saja. Nah kita akan melacak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah kurbannya. Rasulullah itu menerima perintah kurban pada tahun kedua Hijriah setelah tiba di Madinah. Itu campur yang disyariatkan itu antara sholat Idul Fitri, zakat fitrah, saum Ramadan. Itu 1 tahun banyak sekali yang jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul menerima perintah kurban atau udhiyah itu dari tahun kedua. Nah selama dari tahun kedua sampai 10 Hijriah, kira-kira Rasulullah 10 atau 9 kali kurban. Tiap tahun Rasul kurban tidak? Kurban tidak? Rasulullah tiap tahun kurban. Tahun 624 terus sampai tahun terakhir Rasulullah kurban. Kita lihat bagaimana kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun kedua Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 kibas, 2 ekor kibas, 2 ekor unta yang gemuk. Bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih 2 kibas itu? Yang pertama Rasulullah menyembelih atas nama Rasul dan keluarga. Dzabahtu hada li wali ahli. Saya menyembelih kurban ini atas nama saya dan keluarga. Kalau keluarga di sini termasuk siapa? Termasuk ayah, ibu, anak dan keturunan masuk ke situ. Termasuk yang masih hidup, apalagi yang masih hidup ada. Termasuk yang sudah meninggal, termasuk yang sudah meninggal. Sembelihan yang kedua Rasulullah wali ummati, yang 1 ekor itu untuk umatku.
Bisi nanti umat Rasulullah ada yang berkekurangan, yang tidak sempat untuk berkurban. Rasulullah mengkurbankan atas nama umatnya. Tapi bukan jadi umatnya. Sim kuring matos kurban kapungkur ku Rasulullah. Jadi pede. Itu hanya kebaikan, rasa kasih sayang supaya kecipratan pahala kurban. Nah ternyata ketika dilihat tahun kedua Hijriyah itu Rasulullah dalam masa diembargo ekonomi. Tidak boleh ada pasokan orang yang menyuplai ekonomi, bahan baku dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah dengan para sahabat itu dalam kondisi yang sedang paceklik, ekonomi sulit. Sehingga di sini tahun kedua Hijrah itu Rasulullah memberikan keputusan, kebijakan. Daging kurban harus habis atau tidak boleh disimpan melebihi 3 hari. 3 hari itu pan lama atau sebentar? Ibu-ibu gening basa nuju Idul Fitri. Masak dinten kahiji. Enjingna haneutkeun deui. Aya sisa makanan kebruskeun, haneutkeun deui. Eta teh dugi ka saminggu tos hideung eta teh. Di dieu mah namina tumis. Di Garut mah namina bolendrang. Benten-benten eta teh namina teh. Mak bebecek gitu. Eta teh makin hideung makin nikmat cenah bu eta teh. Nah, bagaimana dengan daging ini kata Rasulullah tidak boleh melebihi 3 hari. Bukan hukum, tapi Rasulullah bagaimana melihat kondisi karena ada sebagian yang tidak tercover atau yang kurban lebih sedikit dibandingkan penerima, maka kira-kira orang lain supaya henteu bukan teka bagian, kamilaraan, gumeta poe ninggal batur gitu. Tahun kedua itu. Tahun kedua. Jadi Rasulullah menyembelih untuk istrinya, Rasulullah menyembelih untuk umatnya itu tahun kedua Hijriyah. Bagaimana selanjutnya? Rasulullah tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ekonomi sudah meningkat, maka dalam keputusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak yang berkurban. Kalau boleh menambil bagian kurban orang yang berkurban, maka silahkan ambil sekehendaknya. Mau buat stok saminggueun, mau di stick, mau di baso, mau segala rupa eta terus kaimutan eta teh. Mangga silahkan. Karena yang berkurban sudah lebih banyak, berarti tidak ada batasan 3 hari untuk habis, tapi boleh lebih juga. Gitu. Baso kan biasanya disimpan di freezer, saminggu aya kene, sabulan aya kene, padahal nyimpen ongkoh jajan baso ongkoh eta teh gitu. Itu tahun kedua Hijriah. Tahun berikutnya loncat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban pada tahun ke-6. Kita dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ekonomi semakin maju, maka Rasulullah mengorbankan 70 ekor unta. 70 ekor unta. Sanes ontaan, unta. Sanes burung unta deh, onta asli. 70 ekor unta, harga unta itu kisaran lebih mahal daripada sapi. Satu unta itu kisaran 40 sampai 50 juta yang middle, yang kelas menengah. Berarti 50 juta kali 70, 350 juta. Gitu tah Rasul teh. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam penyembelihannya Rasulullah sudah memberikan aturan-aturan. Rasulullah sudah memberikan aturan-aturan. Rasulullah mengambil setiap potong dari setiap daging unta itu lalu dikumpulkan dalam satu periuk kemudian memakannya dan meminum kuahnya. Jadi sa onta ieu ambil, misalkan nyempok anu hiji ambil pingpingna, anu hiji ambil pingpingna. Berarti kurban itu boleh meminta request.
Abi mah hoyong cokorna, abi mah hoyong buntutna, hoyong letahna, biasa gitu. Karena yang memiliki orang yang kurban itu, panitia mah hanya sebatas wakil. Ari ayeuna lebih galak panitia, lebih galak yang kurban. Yang panitia lebih balak, padahal nu gaduhna saha? Nu kurban. Dia hanya sebatas wakil, perwakilan. Tapi kenapa yang lebih galak panitia? Awas, itu awas. Ya gitu. Pas mau membuat gulai atau membuat masakan, panitia itu paling berkuasa. Igana, ping-pingna, segala ada dicokot ada teteh, konggo dipasak. Padahal harus dasar seizin yang berkurban. Nah selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, ini ketika tahun Haji Wada, Rasulullah haji dengan para istrinya, istri-istrinya. Doha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an azwajihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih atas nama istri-istrinya. Istri Rasul berapa? 11. Siti Khadijah tos ngantunkeun, Sofia tos ngantunkeun, berarti tinggal 9. Tos tinggal 9. Berarti yang disembelihkan atas nama istri-istrinya berapa? Minimalnya kalau dalam sejarah 8 atau 9 orang. Bil baqari, dengan seekor sapi. Ini kira-kira Bu, 1 ekor untuk 9 istri atau masing-masing istri 1 ekor? Hah? 1 ekor atau 9 ekor? Dari mana tahunya? Kan teu aya di YouTube na. Daya nu broadcast. Perkiraan wae. Lihat bahasa Arab itu luar biasa. Ketika menggunakan kalimat bil baqari itu menggunakan lafaz bentuknya jama'. Karena bentuk mufradnya baqaratun. Baqari itu bentuk jamaknya. Sehingga dari sini ada hadis yang kemudian menjelaskan secara rinci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzabbaha anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Siti Aisyah, Rasulullah mengurbankan atas nama istri-istrinya pada hari ketika haji baqaratan. Aisyah hiji sapi, istri-istri yang lain masing-masing 1 sapi. Gitu. Resep jigana gitu men gaduh caroge Bu nya. Bu, ieu teh kanggo kurban ibu. Ari bapak mana? Nya eta nuku ibu. Cenah gitu. Ari Rasulullah mah kurban Rasulullah juga kurban istrinya. Terkadang kita mah giliran, Pak atuh tahun ayeuna mah ibueun gitu. Jadi giliran-giliran gitu. Gitunya. Nah dari situ kemarin kan kita tanyakan ari Rasulullah miskin atau kaya? Miskin kaya. Soalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada itu berkurban bukan lagi 70 tapi 100 ekor unta plus dengan sapinya. Bahkan saking Rasulullah mengingatkan ini bentuk syukur yang paling maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika safar, bukan ketika mukim di lembur, ketika sedang pergi-pergian ke tempat kota-kota lain, maka Rasulullah tetap berkurban. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami para sahabat dengan Rasul ketika suatu saat sedang safar, fahadharon nahar. Tiba-tiba waktu itu adalah waktu an-nahar, 10 Zulhijjah. Maka Rasulullah tiba-tiba dengan para sahabat yang lain, fadabbahna al-baqarata. Kemudian Rasulullah patungan dengan para sahabat yang lain, sab'atin, 7 orang. Wal ba'ira an asyarah. Kalau sapi 7 orang, kalau unta oleh 10 orang. Jadi ketika sedang safar pun Rasulullah mah kurban tetap dilaksanakan. Saking pentingnya ibadah kurban. Jadi kalau kita menghitung ibadahnya kurban Rasulullah gini Bu. 1 ekor unta itu 750 dirham. Ini dirham itu perak.
bukan dinar, bukan emas. Jadi kalau rata-rata saja Rasulullah kurban 1 tahunnya adalah 10 ekor, kan tadi ada yang 100 ekor, ada yang 70, ini lebih kalkulasi 10 saja kita ambil minimalnya. Itu kurban Rasulullah itu sepanjang hidupnya selama 9 tahun, bukan 60 hingga tahun. Karena dapat perintahnya tahun kedua Hijriah. Sampai 10 kali atau 9 kali kurban itu Rasulullah total kurang lebih 20 miliar. Dalam hitungan kasarnya 22 miliar kita bulatkan 20 miliar. Kaya miskin? Kaya. Gitu, kaya banget. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya, di dalam urusan ibadah, jihad tampak di permukaan Nabi itu adalah orang yang paling kaya. Saya sebutkan paling kaya. Karena tidak bisa dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, siapa yang suka ngasih giveaway di sini? Giveaway? Bagi-bagi cuma-cuma kepada followersnya, kepada orang lain, suka? Giveaway-nya Abdurrahman bin Auf 1 kali ke pasar Madinah itu 60 miliar. Besoknya lagi atau minggu lain lagi 60 miliar lagi. Itu giveaway-nya Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf walaupun infak ataupun giveaway 60 miliar, tapi masih banyak hartanya, masih banyak sisanya. Tapi Rasulullah kalau kurban 100 unta udah gak ada sisa lagi. Makanya Rasulullah 100% dari hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya dalam urusan kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling miskin. Lihat rumahnya Rasul, ada aya nu sapertos kieu Bu. Rumahna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yang paling tengah itu, yang paling bawah itu adalah ruang tengahnya Rasulullah, tempat istirahat. Tempat istirahat. Karena masing-masing rumah istrinya itu beda-beda, tidak di satu rumah kan. Itu rumah Rasul. Nah, yang paling atas itu adalah tempat serbaguna. Itu tempat. Berapa ukurannya? 8 kali 4 meter. Jadi kalau bagian pertama 5 kali 4 berfungsi sebagai tempat istirahat Rasulullah, termasuk menerima tamu atau termasuk masak dan lain sebagainya. Nah 3 kali 4 meter lagi itu digunakan sebagai halaman rumahnya. Itu Rasulullah yang kurban 70 ekor unta, 100 ekor unta. Itu Rasulullah. Itu ya. Hari kita mah bagian-bagian rumah teh ieu papilionna, ieu kamar si cikal, ieu kamar nu bungsu, ieu kamar bapa, ruangan khusus ngopi bapa gitu. Itu teh sudah dipartisi lagi. Gitu. Nah, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita sebut orang yang paling kaya. Nah, bagaimana dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dalam kebutuhan hidupnya itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam fasilitas kehidupannya pernah didatangi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pas ditemui Rasulullah lagi tidur di tempat yang tadi kita lihat itu. Tapi ketika melihat Rasulullah, Umar ngadon ceurik. Gitu, malah menangis. Ketika mau keluar, kemudian Rasul memanggilnya, Umar kunaon, bet nangis, nah gitu. Maka Umar itu mengungkapkan, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas pada tubuhmu ya Rasulullah. Jadi tapakan Rasulullah karena tikar yang terbuat dari pelepah kurma itu. Sampai Umar mengatakan, engkau itu ya Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Gitu. Ketika Umar kemudian membandingkan dengan raja yang lain, gitu. Sedangkan raja Kisra, sedangkan raja Romawi bergelimangan kemewahan, kata Umar. Maka Rasulullah kemudian menjawab, apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka? Kekayaan kan saya ridokeun. Nu beunghar mah batur gitu ya.
nu beunghar deui orang Kisra, orang Romawi, orang Majusi, biarkan mereka semua kaya. Ridokeun we, ridokeun. Tapi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka hanya akan mendapatkannya di dunia saja. Tapi untuk kita adalah perkara yang menjadi kebahagiaan di akhirat. Itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka akhwat billah rahimakumullah, betapa kita tahu dari sini ibadah kurban itu tidak main-main. Karena sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah berbagi daging, tapi bermasalahannya adalah bagaimana kita mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan syariat kita dengan syariat umat-umat yang lain. Allah itu hanya membutuhkan pengorbanan yang kita tidak akan menahannya saat Allah Subhanahu wa taala minta. Berikan saja. Gitu. Adapun nanti akan kembali lagi li anfusikum, akan kalian nikmati lagi kan gitu. Saya kemarin memberikan informasi kepada bunda-bunda bahwa yang membedakan antara syariat Rasulullah dengan syariat umat yang lain adalah dalam permasalahan daging kurbannya. Sembelihannya, kalau kita membuat rumah, kalau dulu ada kebiasaan mencit naon? Sapi atau napi domba? Hah? Kalau buat bangunan, buat pabrik, sembelih. Kocorkeun getihna, kubur huluna gitu. Sebagai tumbal sembelihan. Gitu. Dulu tuh seperti itu. Kenapa selalu memberikan kepalanya? Emang tersedepen atina. Kalau untuk sesajen, untuk sesajen, gitu. Sembelih sapi yang diberikan huluna deui, tersedepen sop cokor, huluna deui. Sembelihannya untuk Tuhannya, kemudian sebagian juga untuk diberikan Tuhannya. Allah itu tidak membutuhkan, hanya membutuhkan ketakwaannya. Makanya dagingnya untuk kalian semuanya. Nah, yang harus disempurnakan, sembelihan itu adalah ibadah yang sifatnya aqidah. Bukan muamalah, bukan maliyah yang tentang berbagi kepada sesama, bukan. Itu mah eksesnya, akibatnya. Karena tidak ada yang boleh mubazir ketika berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dagingnya silahkan dinikmati. Maka hadirin akhwat iman rahimakumullah, begitu pula zaman sekarang ketika kita sudah memiliki stok kulkas untuk menyimpan makanan, bahkan kulkasnya juga ada yang slim, hoyong siga ibuna, ada yang 1 pintu, ada yang 2 pintu, sekarang bahkan sampai ada yang 4 pintu, sigat kos-kosan we eta mah gitunya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dihitung dalam bentuk materi yang kita sebut kaya tadi, dengan 100 ekor unta berkurban 70 ekor unta tadi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kebutuhan bulanannya itu tidak lebih atau kurang lebih sekitar 435.000. Hitungannya adalah dinar dan dirham. Tapi itu teh nggak cukup. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam kadang terpaksa berhutang. Padahal dulu banyak orang yang kaya, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, tapi Rasulullah memilih berhutang. Bahkan suatu saat Rasulullah pernah menggadaikan pakaian perangnya. Yang menjadi pegadaiannya adalah orang Yahudi. Sampai Rasulullah meninggal, bajunya belum ditebus. Sanu kersa nebus ayeuna ngantos kapayunan dia pungkur ku sahabat. Nah itu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, barangkali dalam hal ibadah mudah-mudahan kita semua memiliki himmah, perhatian, memiliki semangat untuk bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyebutkan dalam surat terpendek, Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar.
Barangkali itu yang kita bahas, yang kita mutalaah pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak semakin jauh dalam langkah kehidupan. Maka kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita sama-sama belajar. Cek. Ya. Terima kasih Ustadz. Mangga bunda-bunda ada yang bertanya satu, silakan. Kita bagi 2 termin ya bun ya. Termin pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ibu 1, tadi yang kedua ibu yang, nah ini ibu ini, yang kedua yang tadi, nah ibu. Bentar ya bu ya. Bentar, tadi yang pertama di belakang. Oh ya. Bentar. Bentar. Mana tadi yang pertama? Iya, bentar. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang pertama, kalau untuk pekurban, apakah harus menyaksikan di situ waktu penyembelihan? Yang kedua, untuk panitia itu bagaimana kita ngasihnya gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia mengasih apa Bu? Panitia. Upah? Ya. Enggak. Ya. Yang kedua tadi mana? Bukan yang depan tadi Bu, punten. Yang hijau, puntennya Bu, punten kalau bukan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz gini ya kan kalau bayi kan baru lahir harus dicukur rambutnya sampai gundul. Gimana kalau enggak gitu enggak dicukur, apa masih haram rambutnya atau kan bisa kalau udah panjang dipotong sedikit-sedikit gitu. Masih haram kan Bu rambutnya enggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Sekarang teh yang pernah saya dengar Pak bahwa kita teh bisa mengakekahkan diri sendiri dan malah lebih harus akekah dulu baru wajib berkurban. Itu Pak apa dalilnya sahih Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Ya. Pertama, apakah yang mudhohi atau yang berkurban harus menyaksikan? Tidak. Tidak perlu, tidak harus menyaksikan. Termasuk perempuan yang berkurban tidak disyariatkan untuk menyembelih oleh tangannya. Usahakan adalah oleh keluarganya, suami atau anaknya. Dan yang berkurban boleh, kurbannya yang di Bandung, pemiliknya orang Tasik, orang Garut boleh. Jadi tidak perlu menyaksikan. Yang kedua, bagaimana panitia ngasih upah? Boleh mengasih upah. Karena itu mah kanyaah. Maksudnya gini, kadang apa bahasa Sundanya teh ya, mudah-mudahan di sini ngerti lah. Kasihan panitia teh tos luat leet kesang. Apa itu luat leet? Luat leet kesang. Luat leet kesang, getih, segala babauan gitu ya. Piraku teu dibere. Bere, kasih. Karena dengan memberikan ujroh tidak menggugurkan pahala. Karena itu mah tahadau. Itu sebagai hadiah, sebagai kanyaah.
Sama halnya dengan ibu guru yang ngajar, apakah ketika digaji maka pahalanya habis? Tidak. Itu yang ada di dunia sedikit nggak apa-apa, karena yang paling gede nanti samperennya di akhirat. Panitia boleh silakan diberi upah. Hanya kata Allah, hadis yang di situ di kertas sudah dinukilkan, diharamkan. Kalimatnya juga diharamkan. Tidak boleh memberi bagian dari hewan kurban. Menjualnya, memberikan sebagai upah, maka tidak boleh. Karena akan menggugurkan status kurban yang tadinya ibadah taqarrub menjadi sedekah biasa. Itu maka harus hati-hati antara kurban, pekurban dengan orang yang menjadi panitia, harus hati-hati. Karena kalau takwa yang jadi ukurannya, fattaqullaha mastata'tum, kalian bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan, wasma'u, kalian dengar aturan-aturannya, wa ati'u, maka kalian taati. Kalau ada bagian yang menjadi kebaikan li anfusikum bagi kalian. Itu di kertas itu sudah ada dalilnya. Kemudian bagaimana terkait dengan akikah ya? Akikah mencukuri anak yang 7 hari. Dalam hadis yang paling masyhur batasannya adalah 7 hari. Adapun yang 7, 14 dan lain sebagainya itu syarah di antara para ulama yang memperbolehkan. Tapi batasan di hadisnya cuma sampai 14. Tidak jadi hukum kelipatan. Gitu. 7 hari saja. 7 hari. Apakah mencukurnya sampai habis? Sunnahnya sampai habis. Karena bukan terkait dengan rambut, terkait dengan sedekah. Terkait dengan sedekah. Aduh, atoh teu pami gomplok. Karena nanti akan digram. Atoh nyebutnya. Karena tos meser domba gitu. Habiskan gundul, tapi kan manusia itu ada yang sifatnya palauran, ada yang berani. Bahkan yang paling baik itu yang mencukur adalah ayahnya. Ayah nage borangan deh. Dicukur. Kemudian kemudian berapa gram maka infakkan sesuai dengan gramasi emas. Sunnah yang paling bagus adalah dilenangkan, gitu, dihabiskan. Bagaimana kalau ada sisa? Ya nggak apa-apa, ditaksir saja. Sesuai dengan kadar rambut yang ada. Nah kemudian, alhamdulillah rahimakumullah, ini 2 soal yang satu paket. Akikah dulu atau kurban dulu? Akikah dulu atau kurban dulu? Boleh nggak berkurban kalau dulu belum akikah? Boleh? Boleh pisan. Karena itu ibadah mustaqil, ibadah yang 2 dalil berbeda. 2 dalil berbeda. Akikah dalilna akikah, ibadah terkait penyembelihan saat orang lahiran anaknya, sudah selesai. Kurban beda lagi tiap tahun. Yang Allah kemudian pertemukan dengan bulan Zulhijjah. Maka silahkan. Tapi tidak menjadi penghalang kalau belum akikah kemudian sekarang sudah 40 tahun. Kumaha tuh? Ya sudah selesai. Karena itu ibadah orang tua bukan ibadah bayi. Si bapak aki-aki tos 70 tahun can ekahan. Atu incunaeun ayeuna mah tong ngemutan akina. Pas incuan 7 hari ekahan nah gitu. Tong ngemutan eta. Karena ibadah dengan dalil mustaqil, dengan dalil yang mandiri. Dengan dalil yang mandiri. Jadi entos we langkung. Karena ibadah nu sanes ge sampeureun teh seueur dengan saukur ekah dan hukumnya juga sunnah muakkad. Sama halnya dengan pertanyaan seperti ini, Bu. Umroh heula, haji heula. Kenging teu umroh sateu acan haji. Komo ayeuna mah ngantrina lami gitu kan lalu sana teh. Kenging da eta mah ibadah yang berbeda. Rasulullah pun hajinya tahun ke-10 Hijriyah ketika sedang melakukan haji wada pertama dan terakhir, sebelumnya Rasulullah sampai sempat 3 kali umroh tahun-tahun sebelumnya. Boleh karena ibadah dengan dalil yang berbeda. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi untuk sesi kedua, 3 pertanyaan, 1, 2, 3.
Hatur nuhun tina waktosna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini berhubungan dengan di kampung gitu ya. Jadi supaya jelas itunya dalilnya apa hukumnya gitu. Ini tentang kulit Pak Ustadz. Jadi kan di kampung kebanyakan kurbannya kambing atau domba ya. Jadi yang berkurban itu kadang-kadang kan suka terpisah, enggak masuk ke pemerintah ya. Jadi dia nyembeli sendiri, terus kan suka ada banar kulit yang mencari. Nah jadi si kulit itu minta istilahnya dibeli sama dia, terus dihargain sama dia. Nah terus yang berkurban itu ngasih si kulit itu seharga yang dia minta, katanya udah umum gitu. Terus si uangnya sama yang berkurban itu disedekahkan lagi. Itu gimana Pak Ustadz? Menurut ya dalam syiar Islam yang terbaik gitu. Supaya yang belum tidak mengulang lagi sehingga kalau dianggap salah gitu. Hatur nuhun Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi di belakang, mana? Yang di belakang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hampir sama ya dengan yang pertama itu. Kalau seandainya itu tidak boleh dijual dan uangnya misalnya disedekahkan yang tadi kata Ibu bilang, terus cara membagikan kepala sama kulitnya itu seperti apa Pak Ustadz? Gitu, terima kasih. Mangga Ibu, yang ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai akikah. Apakah boleh misalnya akikah itu uang dari ibu atau bapak yang atau nenek atau pamannya gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tidak akikah tapi yang beli kambing mertuanya, ibunya atau ayahnya? Boleh. Itu teh kanyaah pisan gitu. Kanyaah. Padahal sim kuring teh tos gaduh, tos nabung, tos ngencelengan. Ari pek teh mertua teh ada sapi, ada domba mah tos aya di Garut, nah gitu. Boleh. Nah itu buat akikah silahkan mau siapa yang memilikinya. Nah eta mah mah kanggo hajat we lah, nah gitu. Boleh. Nah sehingga yang daging akikah itu diberikan, nah untuk parasmanan, untuk syukuran pakai uang. Nah itu boleh. Itu teknis. Yang penting niatnya adalah akikah untuk bayi yang lahir 7 hari itu. Nah pertanyaan kedua hampir satu paket terkait dengan kedudukan bagian hewan yang disembelih. Saya akan mengutip satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi. Kata Ali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku gitu. Yaqumu ala jadi panitia. Yaqumu ala itu jadi panitia. Ala budnihi untuk menyembelihnya. Kemudian setelah disembelih kata Ali wa an yuqassim atau an yuqsima wadnahu kullaha, dan untuk membagikan seluruhnya. Seluruh tadi yang jadi bagian hewan kurban itu semuanya, kata Ali. Bahkan dirinci, luhumuha dagingnya, juluduha dan kulitnya, wajilaluha dan bagian kepala dan lain sebagainya. Itu dibagikan. Ini untuk menegaskan tidak boleh satu dijual, dua diupah. Tapi kemudian aya masalah. Ari hulu mah tidak jadi masalah tergantung dengan skill ngarecah gitu ya. Ini kulit. Kulit yang kebanyakan kulit. Kulit teh bade dibagikan, direcah, moal ditaruang. Malahan menumpuk di tempat sampah. Kumaha atuh? Nah kemudian para ulama
membahasnya secara detail. Ada dua solusi. Tidak menyalahi hadis ini, Satu, ketika kurbannya adalah keluarga tidak diserahkan kepada panitia. Satu. Maka saya misalkan sekeluarga kurban disembelih oleh saya ataupun sama orang yang jadi tukang jagal, umat sama tukang jagal ini tidak ada urusan dengan kulit, tidak akan sama tukang jagal ke. Nah si kulit itu sama saya diberikan dulu, dipindahkan dulu kepemilikannya. Karena akad itu adalah tentang perpindahan milik. Naqlul milki min jinsin ila jins. Dari satu orang kepada orang lain. Saya wakilkan satu kulit ini misalkan hiji 2 3 4 5 genap 7. 7-an atau 5 orang. Tah keur aranjeun. Sudah sah kurbannya. Nu tujuan eta badami rek dikumahakeunnya. Jadi bedug da teu butuh. Jadi sepatu lami deui gitu nya. Ah, tos jual. Yang kurban itu sudah lepas tangan. Yang kurban itu sudah lepas tangan. Dia orang yang sudah mendapatkan hibah sedekah kulitnya, terserah dia. Dia menjualnya kepada si jagal tadi, uangnya dibagi-bagi boleh. Mohon. Mohon. Tesawios. Maksudnya ke pemilik teh kieu kulit nama tos dipasrahkeun ka si A. Mangga we ka ditu nah gitu. Bahasanya teh. Sakeun sim kuring ngagaduhan emang, tah ka emang tah kok kulitna kumaha emang we eta mah gitu. Nah gitu teknis dulu. Perpindahan milik dulu gitu. Janten anu mencit tadi teh tong sareng abi. Anu kurban tuh kasih emang, da kusim kuring tos dipasihkeun kasih emang gitu. Gitu ya. Nasi emang bade dituang, bade dijajankeun da eta mah tos janten hakna. Kedua, panitia sekarang. Kan tadi mah menyembelih keluarga, individu. Nah, sekarang yang panitia. Panitia terserah, panitia kan wakil, harusnya di luar. Sekarang yang panitia, Bu. Tadi mah yang individu, tidak ada panitianya. Nah, sekarang yang panitia. Panitia kedudukannya adalah sebagai taukil, wakil dari yang kurban. Jadi yang kurban teh tos masrahkeun ka panitia, bagikeunun. Berarti panitia itu sudah tidak perlu mencari 7 orang yang memberikan. Karena dia sendiri sudah menjadi wakil atau mewakili untuk mendistribusikan. Maka sekarang mah panitia tidak perlu mana 5 orang tah kulit, tidak. Karena dia sudah bertanggung jawab untuk mengelola kulit. Sekarang panitia mau langsung dengan tukang jagal atau ada yang mencari kulit, jual kepada orang yang mencari tersebut, uangnya bagikan kepada fakir miskin. Dan ini harus diumumkan. Uangnya hasilnya berapa, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh dijadikan saldo sedekah ke masjid, ke madrasah. Karena syariat kurban itu harus dinikmati oleh perorangan. Gitu ya, tidak boleh jadi saldo ke masjid, ke madrasah. Gitu. Wallahu a'lam. Mangga kita buka lagi sesi 3. 3 pertanyaan lagi. 1, 2, yang paling belakang ya Bun. 1 dulu ini, sebelah sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah warna hewan buat berkurban itu apa ditentukan? Kasih. Yang kedua yang sebelah mana ya tadi? Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini hasil dari kulit suka dibeliin buat alat-alat buat kurban dari panitia, boleh enggak? Atas nama masjid gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, biasanya yang berkurban itu kalau seorang wanita ditanyakan nama jelas dengan binti siapa begitu ya Pak Ustadz. Nah ini masalahnya begini, satu wanita ini aslinya dulu berkeyakinan Kristiani, non-Muslim. Tapi ibu dari wanita ini satu saat menikah lagi secara siri dengan yang non-Muslim. Beda suku, beda agama. Lalu anak ini bertumbuh, berkembang menjadi besar sampai berkeluarga. Tidak ada yang tahu satu orang pun karena orang ibu tua ini sudah beralih tempat tinggal keluar pulau, ke seberang. Lalu yang diketahuinya anak kecil ini tumbuh dewasa menikah dengan seorang Muslim. Akhirnya dikatakan bahwa wanita yang kecil tadi menjadi dewasa, menjadi mualaf. Lalu satu saat dia berkurban. Yang diketahui selama ini adalah mendengar dari keluarga yang non-Muslim itu, orang-orang gereja, bahwa anak ini yang dulunya kecil pernah tetap meyakini Kristen sebagai agamanya sudah diberkati atau dikata-kasasi atau disucikan atas nama Bapak sucinya. Kalau di gereja seperti itu. Nah, berkelanjutan beberapa tahun lamanya. Tetapi ternyata pada satu ketika anak kecil ini mengetahui bahwa dia lahir bukan dari nama yang selama ini dijadikan bintinya. Tetapi untuk mencari bapak aslinya, bapak biologisnya tidak diketahui namanya Pak Ustadz. Sedangkan ingin kurbannya itu sah diterima oleh Allah sebagai ketakwaannya, harus disertakan bintinya tuh siapa Pak Ustadz? Tolong Pak Ustadz. Mungkin cukup sekian, tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengungkapkan satu kaidah yang harus dipegang dalam beragama. Dalam usul fikih itu disebutkan ad-dinu yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri yusra. Agama itu mudah banget. Jangan dipersulit. Kalau selama bisa dipersulit, kenapa harus Nah, jangan gitu. Jangan gitu. Agama itu mudah. At-taisir harus memudahkan. Bahkan harus meringankan taklif beban. Itu prinsip agama. Maka kalau ada perintah sembelih domba, sembelih sapi, sembelih unta, sudah selesai. Kemudian prioritas, sembelih hewan jantan, itu sunnah. Kalau nggak ada jantan, boleh betina, boleh. Hanya itu keutamaan saja. Gitu ya, Bu. Siapa bilang yang betina tidak boleh dikorbankan? Boleh kok. Yang penting dia mau tidak. Kantos naros. Jangankan dikurbankan, disalahkan saja tidak mau. Gitulah. Jantan teu aya katangtosan warna. Teu aya katangtosan warna. Karena beda nanti sapi di Bali warna apa? Coklat. Sapi Jawa berem. Itu benten-benten warna. Kayak orang Bali hoyong sapi bodas, kumaha. Nah ad-dinu yusrun, nu penting mah sapi. Domba, gitu. Yang kedua,
Hasil kulit dibelikan alat. Sekali lagi, tidak boleh menjadi kepentingan ada di dalam kurban. Ini hanya kepentingan Allah dengan ketakwaan kita yang jadi jaminan. Kalau kata Allah semuanya harus jadi konsumtif, harus jadi barang habis dan termanfaatkan, sudah termanfaatkan. Nasi kulit ini harusnya kulitnya yang jadi baju, jadi naon gitu ya, boleh. Bagikan kepada fakir miskin. Sekarang kalau kulitnya dijadikan peperlian alat kurban, etangkeun we fakir miskin, bisa jadi fakir miskinnya yang tidak nerima. Fakir miskin harus jadi target utama dalam kurban. Ketika sudah dalam penjualan harus jadi barang konsumtif yang bisa ternikmati. Kanggo alat-alat kurban nusanes mah keun we dan nu kurban ge bisa jadi benten nusanes. Jadi itu mah kepentingan panitia, bukan kepentingan kurbani. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati. Yang ketiga, ini terkait juga dengan hal-hal yang harus menjadi pemahaman sempurna kita. Yang menjadi syarat diterimanya kurban, satu, kurban itu milik kita, sempurna kepemilikannya. Kedua, dalam urusan waktu, waktu itu harus dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyembelihnya atas nama Allah. Samillah. Cukup dengan bismillahi Allahu akbar, sudah cukup. Apakah harus memberikan nama? Kalau domba mudah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sipulan bin Sipulan gresel. Sapi 10 orang. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kayak gitu jenenganna saha wae teh gitu. Memudahkan, maka biasanya tara dibaca, ditempelkan di sapina. Ku sabab naon? Lami lah cenah gitu. Nah, padahal syariatnya adalah untuk menghalalkan cukup dengan nama Allah. Apakah ketika disebutkan bakal pahili orang-orangna? Allah dengan malaikat jauh lebih tahu, bukan hanya terkait siapa yang kurbannya, termasuk niat ketakwaan orang yang berkurbannya. Jadi jangan khawatir, nanti ketika dia tidak sama sekali tahu siapa orang tuanya, kemudian siapa sesungguhnya yang mengurusnya, seluruh apa yang dia kurbankan, orang yang terlibat dalam pengurusannya akan mendapatkan kebaikan pahala kurban. Jadi gitu. Karena nanti kalau binti ini teh kadang ada orang yang nggak jujur. Padahal mah anak angkat, bukan anak, tegas, tapi kemudian pas kurban ka nyawana mah ada eta teh lain budakna, nah gitu. Dalam urusan sholat jenazah, dalam urusan kurban, bin dan binti itu bukan sesuatu yang menjadi syarat. Tapi apa yang Rasulullah ajarkan pasti jauh lebih mudah. Sembelih saja bismillah ya Allahu akbar, itu Allah sudah tahu siapa yang berkurban di situnya. Bahkan termasuk Allah tahu, iya tos dibayar atau api nganyuk. Tahu itu teh Bu. Tahu apal bisa. Nah termasuk kalau ada pertanyaan yang terkait tadi masih nyambung, gimana itu kalau kita mengorbankan buat orang yang sudah meninggal? Boleh? Boleh tidak? Nya pisan, hoyong kurban kanggo nutos ngantunkeun bapak aki emak dan lain sebagainya. Boleh tidak? Boleh teh ku sababnya atau tahu dalilnya? Iya. Nah gini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan tidak perlu berkurban atas nama mayit secara mandiri. Panitia ini nitip kanggo nutos ngantunkeun pun biang, ieu namina gitu. Tidak perlu sebetulnya. Kenapa tidak perlu? Cukup niatkan Anda atau saya berkurban atas nama keluarga, maka mayit otomatis ikutan. Tong hariwang teka canak, karena masih dalam ikatan keluarga, maka dia sudah terbawa si mayitnya. Tapi dibalik kalau atas nama si mayit, dia ikutan enggak? Enggak ikutan. Mending numpuguh, mending luan we gitu sadayana gitu.
Mayit ketika diniatkan orang lain tidak terbawa, tapi kalau kita mengatasnamakan keluarga, mayit otomatis terbawa kebaikannya gitu. Sebab madhab Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi ketika dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj mengatakan bahwa la tadhiyyata anil ghairi bi ghairi idzni. Tidak boleh berkurban atas nama orang lain tanpa seizinnya. Ibu teh datang ke panitia atas nama si A. Si A teh teu apaleun, tidak dikasih tahu sama sekali. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Menghadiahkan kurban bapak nama padahal di mana, di Kalimantan, di Jawa gitu ya. Itu tidak boleh ibadah supaya rahasia. Sembunyi-sembunyi surprise. Padahal kata malaikatnya terwas nah gitu. Membahagiakan. Harus kasih tahu dulu. Mah ayeuna kurbannya di dieu we kurban nama. Uhun mangga. Kusabab itu perkara niat cek si imah teh daripada dikurbankeun mah emah ge butuh. Cenah gitu terjadi we kurbana gitu bahaya. Makanya harus betul-betul memastikan. Imam Nawawi menyebutkan la tadhiyyah, tidak boleh berkurban anil ghair atas nama orang lain bi ghairi idnihi, tanpa seizinnya buat dia ge enggak mau. Yang kedua, kata Imam Nawawi wala tadhiyyata anil mayyiti, tidak boleh berkurban atas nama mayit lam yusabiha, kecuali dia berwasiat. Kalau mayitnya berwasiat, hoyong kurban, kemah pangurbankeunnya, aduh mati hayang kurban, boleh. Tapi tanpa pernah berwasiat sama sekali sudah, tidak perlu. Tidak perlu sama sekali mengorbankan. Wa anna laisa lil insanu illa ma sa'a. Apa yang didapati oleh manusia itu kecuali atas dasar sa'inya, usahanya. Dia tidak berusaha, yang penting anak soleh kalau dia berkurban, kesolehannya, kurbannya akan jadi milik orang tuanya enggak? Akan menjadi milik orang tuanya. Tapi kalau mengatasnamakan orang tuanya, anaknya kebagian enggak? Tidak. Gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ta'lim kali ini, mudah-mudahan kita semua mendapati kebaikan-kebaikan udhiyah, menyembelih perkara-perkara yang menjadi. Ada? Sebetulnya ada titipan pertanyaan satu lagi Ustadz, nggak apa-apa. Tadi ada titipan pertanyaan, bagaimana hukumnya jika ada salah seorang non-muslim yang setiap tahunnya itu memberikan kurban untuk 7 orang warganya, jadi atas nama warga 7 orang, itu bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih. Boleh, yang penting mah non-muslimnya ngasih dulu sama siapa. Karena yang penting itu kepemilikan. Di Tunas Toyota itu belakangnya ya SMP Hikmah Teladan. Tiap tahun itu ngasih kurban domba 1-2 ngasih. Itu tanpa ada obrolan apa-apa. Iya abi mah hoyong ngiringan kurban. Si horeng teh non muslim. Itu sudah lapor, tidak jadi ibadah kurban. Itu sedekah biasa, kebaikan memberi biasa. Tidak jadi ibadah kurban. Tapi berbeda kalau si majikan ini ada dana, misalkan dana CSR dan lain-lain, lihat karyawannya, ayeuna teh keur usum kurbannya, hayang teh kurban hoyong, tah bisi hoyong kurban mah. Jadi dikasih dulu sama siapa, 7 orang atau sapi, sapi 7 orang atau domba 1 orang. Yang penting siapa orang muslim yang berkurbannya menerima sedekahnya, kemudian dia kurbankan maka kurbannya. Tapi kalau perusahaan sebanyak apapun, seberapa ekor pun sapi, tapi atas nama perusahaan tetap tidak akan pernah menjadi hewan kurban karena atas nama perusahaan. Walaupun perusahaannya muslim, non muslim, tapi karena perusahaan tidak boleh, tidak mendapati. Kecuali sahamnya, saham 1 orang. Iya mah perusahaan SIM kuring, iya perusahaan, berarti miliknya jelas. Tapi ketika konsorsium, sahamnya banyak orang, itu tidak menjadi ibadah kurban, hanya berbagi saja. Itu sikapnya. Ya. Mangga.
Mangga, mangga. Dia nggak kedengeran. Afwan Ustadz. Mangga. Mangga, mangga. Assalamualaikum Ustadz, kapungkurnya perkawis riwayat abdi ya, nuju masa kecil abdi begitu tahun 70-an. Pan pun ibu teh seorang janda, terus pun aki masih hidup, terus abdi teh dipiwarang menggadaikan satu buah samping ke Cijirah dari Cisegel jalan kaki. Pas di perjalanan ketemu sama kakek, ditanya sama kakek teh, mau kemana? Mau menggadaikan ini, suruh ibu, kata saya teh. Kata kakek teh, enggak boleh, bawa pulang lagi, nih bawa uang ini. Kalau ibu kamu lagi enggak ada uang mah, udah enggak boleh, udah gade, kata kakek gitu ya. Saya teh pulang lagi, yang mau ingin ditanyakan teh, ini perkara gade, kata kakek kan haram katanya, gitu. Ya terima kasih Ustadz, sekarang ini titip Ustadz apa barusan tentang pijah seharusnya dikasihin kepada siapa katanya yang berhaknya, yang bertanya tentang pijah. Apa? Pijah. Dikasihinnya seharusnya kepada siapa yang paling berhak. Ya itu aja ya Ustadz, maaf ya. Jazakallahu khairan atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum gadai boleh. Gadai itu dalam bahasa hadisnya ar-rohan. Dalam bahasa kita jadi borh. Bahasa Arabnya roh. Itu boleh. Yang gadai dan penggadai sama-sama atas perlindungannya, atas dasar amanahnya. Gitu. Jadi nanti atas dasar amanah. Yang menggadaikan sawah boleh nggak dipakai sawahnya? Asalnya nggak boleh. Yang gadaikan motor boleh nggak dipakai motornya? Nggak boleh. Nanti kalau diojekan terus berpenghasilan kumaha? Ada akad lain. Yang jadi dua akad. Samping tadi boleh menggadaikan, boleh. Sebagaimana Rasulullah menggadai gadai kepada sahabat atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Yahudi itu. Gitu. Itu asasnya amanah. Nah terkait si kakek tadi harus jelas tuh tadi. Eta makanya jika nama merek gitu nya. Tong guda gade. Hapi hariwangeun guda gade teh. Kusab engken teh jadi terjelas kepemilikanna karena tidak terbayar tentu nama jadi otomatis milikna gitu. Padahal gade itu harusnya tidak ada jatuh temponya. Nah kemudian ketika ada yang tong guda gade, iya weh. Nah itu harus dijelaskan. Nah nginjem nate kasih bapak atau si bapak itu ngasih. Nah itu harus dipastikan. Itu ya, jadi gadai boleh. Yang jelas itu tidak ada limit waktu jatuh tempo. Karena ketika jatuh tempo memperpanjang itu jadi sedekah kepada orang yang memberikannya. Nah nanti kalau misalkan jadi milik atau tidak jadi milik itu buat akad baru. Dipeser moal. Abi teh tetiasa nebus, tos welah peser. Nah sabaraha-sabarahana itu akad yang baru. Ari di kita mah tetiasa nebus otomatis milik ya gitu. Nah itu salah. Disita, nah itu enggak boleh. Kepada siapa fidyah diberikan? Fidyah itu ta'amul miskin, hanya diberikan kepada orang yang miskin. Miskin yang mana? Dawil qurba, yang paling dekat. Satu kerabat, dua jar, dua tetangga, itu yang paling dekat. Karena yang tahu kita saum itu adalah tetangga, yang enggak tahu saum juga adalah tetangga, tetangga yang paling utama mendapatkan fidyah kita. Nanti caranya boleh mengundang sejumlah hari yang kita lewati tidak saum. Misalkan kita karena misalkan tidak saumnya 15 hari karena sakit dan lain sebagainya. Atau karena sudah uzur, sudah lanjut usia, 15 hari. Caranya bisa dua. Cara pertama, undang 15 orang untuk makan di rumah. Itu sama dengan 15 hari. Atau 1 orang untuk 15 hari.
Jadi untuk memberikannya 1 orang cukup, untuk 15 orang terserah. Itu bisa dua-duanya. Yang penting adalah sejumlah makan yang kita biasa konsumsi. Makannya, berapa kali makan sehari? Nah, cukup 1 kali makan. Jadi tidak dihitung 1 hari, makan pagi, makan siang, makan malam. Belum tambah lagi makan tengah malam. Jadi sibuk. Makan siang saja karena larangannya adalah makan siang atau nah itu 1 kali makan. Kalau kita harganya misalkan taksir saja nasi padang 20.000. Nah, 1 kali 1 hari itu seharga 20.000. Kalau 20 berarti 20 kali 20 gitu. Nah, dikasihkannya kepada berapa orangnya terserah. Yang penting sejumlah hari kita. Gitu. Wallahu a'lam. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan kasiran atas ilmu dan jawaban-jawaban dari alhamdulillah yang begitu antusias, para jamaah banyak pertanyaan ya Bun ya. Untuk itu kepada Ustadz mungkin kita tutup dengan doa semoga. Ya bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah membahas begitu banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat qaul di antara para ulama yang membimbing kita semua, maka tidak ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain dikuatkan, diyakinkan kalau itu adalah firman Allah, maka laksanakan. Kalau itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka tegakkan. Tapi kalau qaul itu datang dari pendapat saya, maka silahkan pikir-pikir dulu. Takutnya tidak ada bimbingan dari wahyu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam menjalankan syariat-syariatnya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.